Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, ahibbai rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa ke dalam diri kita. Kenikmatan yang paling agung, kenikmatan bisa mudah melakukan di antara syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana syariatnya Allah ini nantinya akan menjadi bekal yang akan kita bawa, yang akan membuat kita semua berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan yang besar ini, kenikmatan kemudahan dalam rangka melakukan atau melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak Allah berikan kepada semua makhluknya Allah, tidak Allah berikan kepada semua hambanya Allah, tetapi Allah berikan kepada hamba-hambanya Allah yang memang Allah berikan ingin kemudahan, kebaikan dalam diri hamba-hambanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang luar biasa ini, kemudahan bisa melakukan syariatnya Allah ini, semoga yang telah kita lakukan ini nantinya berbalas mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, sudah hampir beberapa minggu yang lalu kita telah membahas bersama-sama di antara solusi bagi kita yang mengeluhkan beratnya untuk melakukan sholat malam. Sudah kita bahas bersama-sama di antara solusi-solusi yang Allah tawarkan kepada kita semua, yang mana solusi-solusi ini bisa menjadikan kita semua mudah melakukan di antara qiyamul lail. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah pada malam hari ini misalkan dengan kita mempelajari beberapa solusi-solusi yang telah kita bahas bersama-sama, tetapi kenyataannya kita semua belum mampu melakukan yang namanya qiyamul lail, maka mau nggak mau kita harus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita masing-masing, kenapa sih kita semua kok nggak bisa melakukan yang namanya sholat qiyamul lail? Apakah memang kita tidak ada niatan dalam diri kita? Kalau memang tidak ada niatan dalam diri kita, wajar. Kalau kita nggak ada niat melakukan sholat qiyamul lail, ya nggak mungkin kita bakal sholat qiyamul lail. Atau punya niat tetapi masih niatnya separuh-separuh, setengah-setengah, tanpa memaksa dirinya untuk melakukan sholat qiyamul lail, maka ini juga menjadi masalah buat kita. Kalau kita nggak mau memaksa diri kita untuk melakukan qiyamul lail, maka jangan bermimpi bisa melakukan qiyamul lail. Atau yang menjadi masalah kita nggak sholat malam itu dikarenakan seringnya kita begadang, dan itu diantara perkara yang tidak dicintai Rasulullah SAW. Begadang dalam masalah yang tidak ada manfaatnya, maka ini tidak dicintai Rasulullah SAW. Atau masalah yang selanjutnya, apakah yang menjadikan kita semua tidak sholat malam dikarenakan dosa-dosa yang telah kita lakukan di siang harinya? Itu juga menjadi masalah buat diri kita.
Maka kita introspeksi diri kita, apakah dosa kita yang membuat sholat kita tidak sholat? Apakah karena kekenyangan yang kita makan sehingga kita semua tidak bisa sholat? Atau karena kita semua sudah cinta dengan dunia sehingga tidak ada kaitan cinta dengan akhirat? Atau karena hal yang lain? Bisa jadi karena nggak tahu keutamaan sholat qiyamul lail atau yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita semua belum bisa mampu untuk melakukan qiyamul lail, maka mau enggak mau kita semua harus minta solusi, berdoa kepada Allah, minta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita semua untuk bisa melakukan yang namanya salat qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini bukan salat biasa. Dia adalah afdhalus shalah, salat yang paling utama di antara salat-salat sunnah. Tidak ada salat sunnah yang paling utama kecuali salat qiyamul lail. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam hari ini, setelah kita mempelajari tentang solusi-solusi agar kita semua bisa melakukan qiyamul lail, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama-sama di antara perkara-perkara atau hukum-hukum yang mana berkaitan dengan qiyamul lail. Adapun perkara yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah perkara yang mana berkaitan dengan waktu qiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau waktu qiyamul lail. Jadi pembahasan yang pertama yang akan kita bahas ialah tentang waktu untuk melakukan yang namanya qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu untuk melakukan qiyamul lail, maka qiyamul lail ini yubtada min nihayati salatil isya ma baina salatil isya ila tulu'il fajri, hada qiyamul lail. Jadi yang namanya qiyamul lail itu waktunya kapan? Waktunya ialah setelah selesainya salat isya sampai tulu'il fajri, sampai datangnya fajar. Maka ini adalah waktu yang dimiliki untuk kita agar kita semua bisa melakukan yang namanya qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu bisa dimulai dari setelah salat isya sampai datangnya fajar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan waktu kapan dilakukan qiyamul lail. Adapun afdolnya ketika melakukan qiyamul lail ialah melakukannya di sepertiga malam. Jadi afdolnya yang paling utamanya, kalau memang kita mampu melakukan qiyamul lail, maka lakukanlah sepertiga malam. Itu yang paling afdol. Kenapa? Karena di sepertiga malam itu Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Jadi di situ memang waktu yang mustajab. Maka afdolnya kalau memang kita mampu untuk melakukan qiyamul lail, maka lakukanlah di sepertiga malam. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan qiyamul lail, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu taratan ida intasafal lail. Jadi terkadang Rasul itu melakukan qiyamul lail itu pas seperti pertengahan malam. Jadi pas pertengahan malam terkadang beliau melakukan salat qiyamul lail. Au qablahu biqalil, atau sebelum datang setengah malam,
misalkan jam 12, sebelum jam itu maka beliau melakukan qiyamul lail. Au ba'dahu biqalil, ataupun juga terkadang setelah lewat pertengahan malam baru beliau melakukan qiyamul lail. Wa rubbama kana yaqumu idza sami'a as-sarikh, dan terkadang juga beliau itu ketika bangun melakukan sholat ketika beliau idza sami'a as-sarikh, ketika beliau mendengar suara teriakan siapa? Wa huwa dik, dia adalah suara ayam. Wa huwa innama yasihu fi nisfis tsani, dan yang namanya ayam itu biasanya berkokok ketika seperti setengah malam yang kedua. Itu biasanya ayam itu berkokok, jagonya itu biasanya apa? Berkokok. Jadi Rasul itu biasanya sholatnya sebelum jam setengah malam, biasanya setelahnya, atau biasanya pas ayam itu berkokok, jagonya itu, baru beliau melakukan sholat. Ini diantara yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasannya diantara sholat yang paling utama, yang namanya sholat malam itu ialah sholat yang mana dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu biasanya sholat, setelah sholat beliau melakukan apa? Tidur. Jadi tidur dulu, setelah itu bangun, setelah bangun baru sholat, setelah sholat baru beliau tidur lagi. Itu yang sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam keadaan beliau di antara sunnah beliau itu biasanya kalau memang nggak takut ketinggalan atau ketiduran, beliau biasanya setelah adzan subuh itu sambil menunggu jamaah, beliau dalam keadaan tidur melakukan tidur. Ya, itu di antara sunnah beliau. Tapi rumah beliau di mana? Di dalam masjid, dekat dengan masjid. Kalau rumah kita jauh dari masjid, malah kita tiduran, takutnya malah kebelabasan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afdalus siyami Daud. Jadi afdalnya puasa itu puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa Daud itu ialah puasa satu hari, buka satu hari. Itu yang dinamakan puasa Daud. Selanjutnya, kana yanamu nisfal lail wa afdalus sholati Daud. Dan seutama-utama solat itu juga solat Daud. Jadi puasa paling utama juga puasa Daud, solat paling utama juga puasa Daud. Apa itu solat Daud? Beliau mengatakan kana yanamu nisfal lail. Maka beliau itu biasanya tidur seperti setengah malam. Setengah malam beliau melakukan tidur. Selanjutnya wa yaqumu sulusahu. Selanjutnya beliau sepertiganya itu untuk apa? Sholat. Setelah sepertiga yang setengah tadi dibuat untuk sholat, wa yanamu sudusahu. Maka beliau tidur lagi seperenamnya. Wa yanamu sudusahu. Selanjutnya yakni yusolli sudus ar-rabi' wa sudus al-khamis, yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu sudus. Jadi intinya beliau itu biasanya tidurnya setengah malam, jam 12. Setelah itu sepertiganya itu untuk sholat, dan yang lainnya untuk tidur kembali. Untuk apa? Untuk persiapan sholat apa? Sholat subuh. Itulah yang dinamakan puasa apa tadi? Sholat Daud. Jadi sholat Daud ialah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan yanamu nisfal lail, tidur setengah malam, kemudian beliau melakukan sepertiga malamnya untuk sholat, kemudian seperenam malamnya lagi beliau melakukan tidur.
Itulah yang dinamakan salat Daud. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara perkara yang mana berkaitan dengan waktu qiyamul lail. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya yang akan kita bahas ialah berkaitan dengan adad rakaat salat qiyamul lail. Jadi berapakah bilangan salat qiyamul lail? Jadi berapakah sih angka atau bilangannya ketika kita semua mau melakukan qiyamul lail? Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya laisa fi qiyamil laili haddun la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu. Perlu diketahui bahwasanya yang namanya qiyamul lail atau salat qiyamul lail itu tidak ada batasan tertentu. Enggak ada batasan tertentu, harus 11, harus 20, harus 30, itu tidak ada batasannya. Walaupun memang nanti kita akan membaca beberapa dalil yang mana menunjukkan tentang bilangan dari salat qiyamul lail. Di antara dalil yang pertama, an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah. Pernah Abu Salamah itu bertanya kepada ibunda Aisyah. Beliau bertanya, "Kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimanakah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan? Faqalat, maka ibunda kita berkata, "Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat itu di Ramadan tidak pernah menambah di Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'a rakaatin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau biasanya melakukan 11 rakaat itu 4 rakaat. Jangan ditanya panjangnya, dan jangan ditanya apa tentang bagusnya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli arba'an, kemudian 4 rakaat lagi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan juga tanya bagaimana panjangnya beliau salat dan bagusnya beliau salat. Tsumma yusalli salasan. Kemudian beliau melakukan salat sebanyak 3 kali. Jadi hadis ini memberitahu kepada kita semua bahwasannya ibunda Aisyah, beliau sering melihat Rasul itu ketika sholat beliau melakukan 4 rakaat, 3 rakaat. Jadi dari sini kita tahu bahwasannya sholat malam itu boleh kita lakukan 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Dan witir pun juga bisa langsung ataupun di 2 tambah 1. Karena juga ada dalil yang mengatakan bolehnya 2 langsung 1. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menambah 11 rakaat. Tetapi perlu diketahui bahwasanya hadis ini ialah hadis yang memang diketahui siapa? Ibunda Aisyah. Dan kita tahu ibunda Aisyah itu enggak selalu mengikuti kemana Rasul pergi, ya atau tidak? Bisa jadi ketika pas pergi ke Syam atau pergi kemana, beliau melakukan sholatnya lebih dari berapa? 11. Ini intinya menunjukkan bahwa sholatnya itu berapa? 11. Hadis yang kedua yang menunjukkan kepada kita semua, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasul kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaah. Jadi beliau mengatakan bahwasanya salatnya Rasul itu biasanya 13 rakaat. Jadi dari sini sudah kita tahu bahwasanya memang benar pas ketika Rasul salat beliau itu ketika di hadapan ibunda Aisyah, beliau nggak pernah nambah berapa tadi?
dari 11 rakaat. Biasanya 11 cukup mentok begitu. Itu biasanya. Tetapi ini enggak menjadi dalil bahwasannya kalau lebih dari 11 rakaat itu enggak boleh. Kenapa? Karena itu hanya yang diketahui Ibunda Aisyah. Buktinya apa? Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya salat Rasul berapa tadi? 13 rakaat. Ini hadis yang kedua. Adapun hadis yang ketiga dari Ibnu Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasul tentang qiyamul lail. Maka Rasul pun mengatakan salatul laili masna. Yang namanya salat malam itu dua. Fa idza khasya ahadukum as-subha, kalau kalian semua memang takut datang subuh, sholli rakaatan wahidatan, maka salatlah kalian salat apa? Satu rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, pungkasi atau akhiri apa-apa yang telah kalian salati. Maksudnya misalkan kalau dia sholat 2 rakaat, misalkan begitu kan, 2 rakaat, tahu-tahu sudah mau masuk apa ini? Sudah misalkan 3 menit lagi masuk waktu subuh. Maka kalau kita 2 rakaat lagi itu kan nggak mungkin kepanjangan, atau 3 rakaat. Maka sholli rakaatan wahidatan, sholat 1 rakaat. Maka dari hadis ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika Rasul ditanya tentang rakaat qiyamul lail, Rasul mengatakan salatul laili masna. Salat qiyamul lail itu berapa? 2. Dan ini sudah menjadi kaidah apa? Kaidah fikih. Kalaulah ada perbuatan Rasul dengan sabdanya Rasul, perkataannya Rasul, maka yang lebih kuat ialah perkataan Rasul. Jadi ketika tadi Rasul mengatakan fi'lunya Rasul, perbuatannya Rasul, sebagaimana perkataan Ibunda Aisyah, beliau enggak pernah nambah berapa? 11 rakaat. Tetapi ada hadis yang mengatakan salatul laili masna. Ditanya tentang dua. Maka perbuatan Rasul tadi dengan apa tadi? Perkataan Rasul, maka lebih kuat perkataan Rasul. Kenapa? Bisa jadi perbuatan Rasul itu khusus buat Rasul, bisa jadi. Walaupun sejatinya 11 tadi itu hanya yang diketahui siapa? Ibunda Aisyah. Tetapi kalau yang namanya perkataan Rasul, sabdanya Rasul, itu untuk semua umatnya. Maka kalau ada pertentangan antara hadis fi'l, hadis perbuatan Rasul, dengan hadis qaul, hadis dari perkataan, maka lebih kuat yang perkataan. Karena perkataan itu untuk umum. Tetapi kalau perbuatan bisa jadi khusus milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasannya yang namanya batasan rakaat qiyamul lail itu memang tidak ada batasannya. Enggak harus 11, enggak harus 20, enggak harus, terserah. Mau sholat berapapun terserah. Tetapi kalau kita tahu memang yang sholat rakaat yang sering dilakukan Rasul berapa? 11 rakaat. Ya. Yang sering dilakukan Rasul berapa? 11 rakaat. Sebagaimana yang sering dilihat sama siapa? Ibunda Aisyah. Bahkan sampai mengatakan enggak pernah nambah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Berarti ini menunjukkan memang kebiasaan yang dilakukan Rasul itu 11 rakaat. Walaupun hadisnya Ibnu Abbas mengatakan beliau melakukan 13 rakaat. Intinya dari hadis ini semua bahwasanya adat atau bilangan qiyamul lail itu tidak ada batasan tertentu. Yang mau 11 ya silahkan, enggak masalah. Yang mau lebih dari itu ya juga tidak menjadi masalah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya ketika melakukan sholat, mau rakaatnya berapa, lakukanlah dengan cara yang
benar. 11-nya Rasul itu luar biasa. Maka dikatakan la tas'al min husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya tentang baiknya, bagusnya dan panjangnya salatnya Rasul. Yang berapa tadi? 11 rakaat. Maka dari sini kalau bisa, kalau memang kita nggak mau 11, mau berapa, yo yang panjang nggak apa-apa ayatnya. Ya jangan pengen cepet-cepet cepet. Kalau mau 11, yo ayatnya pilih yang agak panjang. Biar nggak cepet-cepet. Karena Rasul senangnya apa? Sholatnya biasanya beliau panjang. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perkara yang selanjutnya, adalah tentang bolehnya seseorang melakukan sholat qiyamul lail 4 rakaat sebagaimana yang telah kita baca hadis di atas. Bahkan di antara para ulama juga mengatakan bolehnya kalau kita melakukan sholat zuhur qobliyah 4 rakaat secara langsung satu salam. Para ulama mengatakan boleh. Tetapi kalau kita mengatakan tetap afdolnya ialah masna, dilakukan 2 rakaat. Tetapi kalau misalkan mau 4 rakaat langsung, niat sholat qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur 4 rakaat secara langsung, Allahu Akbar 1 salam, maka tidak menjadi masalah. Para ulama mengatakan jaza dzalik, itu semua boleh. Tetapi kalau untuk keafdolannya, paling bagusnya ialah tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini berkaitan dengan apa? Sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu boleh kita lakukan 4 rakaat secara langsung. Tetapi afdolnya ketika kita melakukan sholat ialah masna, dua. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, karena ini pernah ditanyakan kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu, boleh nggak Ustadz orang sholat apa tadi? Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat satu salam, boleh atau tidak? Maka kita katakan, para ulama mengatakan boleh, sah sholatnya, tetapi tidak mengambil yang paling afdol. Karena afdolnya dilakukan itu 2 rakaat. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya yang akan kita bahas ialah ma yusannu qabla al-qiyam. Apa sih yang disunnahkan sebelum kita semua melakukan qiyamul lail? Jadi apa sih yang dilakukan sebelum kita semua memulai qiyamul lail? Di antara sunnah yang dilakukan sebelum qiyamul lail, maka yustahabbu liman qama min naumihi muridal qiyam. Barang siapa yang menghendaki ingin melakukan sholat malam, an yamsahan nauma an wajhihi, hendaklah membasuh ngantuknya dari wajahnya. Maksudnya mengusahakan ngantuk itu dihilangkan. Wa yastaku bisyuak, dan hendaklah sunnah yang selanjutnya ialah melakukan sikat gigi. Itu sunnah. Walaupun memang dikatakan para dokter, kalau yang namanya orang baru bangun tidur itu biasanya afdolnya langsung apa? Minum. Kenapa? Karena bau yang terdapat di mulut kita itu katanya ada enzim-enzim yang memang bagus untuk tubuh kita. Maka memang kalau memang mau sikat gigi, minum dulu baru sikat gigi, nggak masalah. Kalau memang itu benar dan bagus, kenapa kita nggak lakukan? Ada enzim atau sesuatu yang mana itu semua bagus untuk diri kita. Maka kalau bisa minum dulu
Setelah itu baru ngapain? Sikat gigi. Itu perkara yang kedua. Yang selanjutnya ialah wa yadhkurullahu ta'ala, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu diantara yang kita lakukan sebelum kita semua melakukan qiyamul lail. Kenapa? Karena kalau kita semua ingin melakukan suatu amalan, misalkan qiyamul lail, sudah kita mulai dulu, sudah kita panaskan dulu dengan amalan-amalan yang lainnya, maka insya Allah akan mudah untuk melakukan qiyamul lail. Beda dengan ketika bangun atau sholat qiyamul lail, bisa jadi pas sholatnya itu masih ngantuk. Tetapi kalau kita usahakan ngantuknya kita hilangkan dulu, kita siwakan dulu sunnah, kita zikir dulu juga sunnah, maka sunnah yang kita lakukan ini akan memudahkan untuk kita melakukan qiyamul lail. Itu diantara caranya. Dan perlu diketahui yang namanya azkar atau doa setelah bangun tidur itu bukan hanya alhamdulilladzi ahyana ba'da, bukan hanya itu. Tapi hadis yang lain Rasulullah SAW juga memberitahukan kepada kita semua. Dalam suatu hadis beliau mengatakan annahu bata inda Maimunah. Jadi Rasul itu ketika beliau menginap di rumahnya Maimunah, wa hiya khalatuhu, dan dia Maimunah itu adalah sepupu bibinya. Fatoja'tu fi urdin wisadatin wa toja'a Rasulullah SAW wa ahluhu fi tuliha. Jadi intinya Rasulullah SAW itu beliau menginap di rumahnya Maimunah. Fanama hatta intasafal lail, sehingga beliau itu tidur sehingga sampai tengah malam. Au qoriban minhu, ataupun kurang sebentar lagi dari tengah malam. Selanjutnya fastaiqadha yamsahu nauma an wajhihi, beliau mengusap-ngusap matanya, intinya membasuh ngantuknya dari wajahnya. Selanjutnya setelah itu summa qara'a 10 ayat min Al-Imran, kemudian beliau membaca 10 ayat dari Al-Imran. Summa qama Rasulullah SAW ila shannin mu'allaqah, kemudian setelah membaca surat Al-Imran tadi yang 10 tadi, beliau langsung pergi ke tempat nuang untuk berwudu atau wadah yang mana biasanya untuk menuang air wudu. Selanjutnya fatawaddu'a, kemudian dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan beliau biasanya melakukan wudu dengan membagusi wudunya. Karena sering saya katakan wudu itu ada wudu cukup, ada wudu sempurna, ada wudu yang baik. Kalau hanya wudu cukup saja gampang. Tetapi sering Rasulullah SAW itu beliau ketika memberikan contoh fa ahsanal wudu'a, atau sering beliau itu memerintahkan kepada kita semua agar kita ini ketika berwudu untuk memperbaiki wudu kita. Tsumma qama yusolli, kemudian beliau melakukan sholat. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, bahwasannya Rasulullah SAW beliau ketika bangun dari tidur, beliau juga membaca 10 ayat min Al-Imran, dan selanjutnya beliau berwudu dengan wudu yang baik. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, ini diantara perkara-perkara yang mana bisa kita lakukan sebelum kita semua melakukan yang namanya qiyamul lail. Pemanasan buat kita agar kita semua ketika melakukan qiyamul lail bisa melakukan dalam keadaan sempurna atau maksimal. Maka selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan selanjutnya di antara perkara yang dilakukan ketika kita semua melakukan qiyamul lail. Nah, sudah adzan ya. Kita adzan dulu aja. Jadi setelah adzan dulu, nanti kita akan lanjutkan kajian kita. Yang bertugas barakallahu fiik fa alaihi falyatafaddal mashkura.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Perkara yang selanjutnya, bagi kita yang mau melakukan qiyamul lail, maka disunahkan bagi kita ketika kita semua melakukan yang namanya qiyamul lail, maka hendaklah ketika membuka atau memulai salat qiyamul lail, mulailah dengan 2 rakaat yang ringan. Itu diantara sunnah. Jadi sunnahnya kalau kita mau melakukan qiyamul lail, maka ketika awal kali 2 rakaat pemula yang kita baca, yang kita lakukan, maka 2 rakaat ini buatlah ringan. Ringan itu maksudnya nggak panjang-panjang, standar. Jangan langsung panjang. Tapi mulailah 2 rakaat itu dengan ringan dahulu. Setelah dimulai dengan 2 rakaat yang sangat ringan, baru boleh melakukan qiyamul lail yang sangat panjang. Itu diantara sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi tetap boleh-boleh saja kalau misalkan ketika kita qiyamul lail langsung Allahu Akbar panjang, enggak masalah. Tetapi enggak mengikuti sunnah.
Sunnahnya kalau memang mau sholat qiyamul lail, mulailah dahulu dengan yang pendek dulu. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, dikatakan kana an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail liyusolli, ketika Rasul ingin melakukan salat malam, iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Beliau memulai salatnya itu dengan 2 rakaat yang khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Jadi hadis ini memberitahukan kepada kita semua, Rasul itu ketika memulai sholatnya pada qiyamul lail, walaupun sholatnya panjang tadi, biasanya mulai 2 rakaat ringan. Atau hadis yang lain juga mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Kalau hadis yang pertama tadi hadis fi'al, kalau hadis yang kedua hadis qaul. Rasul memerintahkan kepada kita, idza qama ahadukum, kalau kalian semua salah satu di antara kalian melakukan qiyamul lail, falyaftatih, maka hendaklah iftatih salatahu, bukalah salat kalian bi rak'ataini khafifataini. Falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain, maka hendaklah bukalah salatmu dengan 2 rakaat salat yang ringan. Maka ini diantara sunnah yang mana biasanya kita semua enggak melakukan. Padahal dengan kita melakukan 2 rakaat yang gampang, itu sudah mendapatkan sunnah. Maka ini diantara sunnah. Kalau kita melakukan malam ini, mulai rakaatnya yang pendek dulu, yang standar dulu. Baru nanti kalau misalkan kita membiasakan, kalau 1 rakaatnya misalkan baca 2 muka, misalkan begitu, maka awalnya baca ya setengah muka dulu, atau baca surat pendek dulu. Setelah itu baru terserah mau melakukan yang panjang. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, itu berkaitan dengan sunnahnya melakukan 2 rakaat sebelum melakukan qiyamul lail. Perkara yang selanjutnya ialah bagaimanakah hukumnya melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Jadi bagaimanakah hukumnya melakukan qiyamul lail semalam suntuk? Bagaimanakah hukumnya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Bisa jadi ada. Mungkin bisa jadi ada. Bahkan saya dengar ada orang tuh sesuatu tuh terkadang kalau memang nggak ada dasarnya, itu biasanya berat banget dilakukan, bisa dilakukan. Dan ini kalau nggak salah yang ngomong Ustadz Muhson, temannya sendiri. Dia bisa melakukan, kalau nggak salah tuh beliau ada temannya itu, beliau melakukan zikir di tengah kali sampai pagi zikir, bisa dia nggak tidur. Ajiban, sampai pagi. Padahal kalau kita kajian kayak gini, jangankan semalam, 1 jam itu udah gini-gini, ya kan? Ini 1 malam kuat dia zikir itu. Kenapa lagi dan lagi nggak ada contoh. Kalau nggak ada contoh, walaupun berat, tetap masih bisa. Contoh, mungkin orang nggak makan berminggu-minggu atau beberapa hari. Kalau kita sekarang mengatakan nggak mungkin, tapi itu real. Ada orang yang namanya puasa nggak tahu puasa apa itu. Mereka semua di kamar beberapa hari nggak makan, nggak minum. Nggak boleh kena sinar matahari, dan dia tetap di kamar. Bayangkan. Dan itu hidup dia. Kuat nggak? Kuat. Kenapa? Nggak ada contoh. Kalau yang ada contohnya coba puasa Senin Kemis, kuat atau tidak? Nggak kuat. Kenapa? Karena ada contoh. Karena memang yang ada contoh-contohnya itu, ada dalilnya itu biasanya memang berat dilakukan, walaupun aslinya gampang.
Tetapi yang nggak ada contohnya berat sekali dilakukan, tetapi realitanya gampang dilakukan. Maka ini biasanya untuk definisi, untuk membedakan mana itu bid'ah, mana itu sunnah. Kalau sunnah itu berat dilakukan, kalau bid'ah itu gampang untuk dilakukan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan melakukan sholat qiyamul lail semalam suntuk, maka di sini la yusannu qiyamul lail kullah ala dawam fi jamil layali. Tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun nggak melakukan. Bahkan dulu kan kita tahu Rasul tadi mengatakan paling afdolnya sholat siapa? Sholat siapa tadi? Nabi Daud. Sholat Nabi Daud itu sepertiga malam, setengah malam tidur. Sepertiganya sholat, selanjutnya tidur. Itu sebaik-baik sholat. Tetapi lah kok kita malah melakukan semalam suntuk, ini juga berarti kurang mengikuti sunnah. Maka ada dulu cerita 3 orang yang datang kepada siapa? Ibunda Aisyah, menanyakan tentang bagaimanakah ibadahnya Rasul. Bagaimanakah Rasul ibadah? Ditanya Rasul itu ya sholat, kadang ya enggak, kadang ya tidur, nanti sholat lagi, kan gitu. Kadang puasa juga, kadang tidak. Maka orang 3 ini mengatakan, wow, itu kan Rasulullah. Saya enggak, pokoknya saya sholat terus enggak bakal tidur. Satu lagi saya enggak, saya akan puasa terus enggak bakal buka. Satu lagi mengatakan, oh kalau gitu saya enggak akan nikah. Oh, setelah Rasul pulang, Ibunda Aisyah mengatakan perkara tadi. Langsung Rasul SAW ketika selesai sholat, beliau langsung apa? Khutbah. Siapa tadi yang mengatakan begini? Ketahuilah bahwasanya ana atqakum. Saya itu orang yang paling takwa di antara kalian. Saya pun ya tidur ya juga sholat. Saya pun buka juga kadang puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun juga menikahi wanita. Maka Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak senang dengan sunnahku, dengan caraku, maka termasuk bukan dari golongan saya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya sholat semalam suntuk itu memang tidak disunnahkan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara dalilnya. Jadi kenapa enggak disunahkan? 1, hadis yang 3 orang tadi. Yang kedua, sholat yang paling afdal sholatnya siapa? Daud. Yang ketiga, kalau misalkan disunahkan, maka apa faedahnya dengan ketika datangnya Ramadan atau datangnya 10 malam terakhir? Karena kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, karena Rasul idza dakhala al-'ashr ahya laila. Beliau ketika sudah datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka ahya laila, beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadu ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Wajadda wa syaddal mi'zar, dan beliau sungguh-sungguh menali, mengikat sarungnya. Maksudnya bersiap-siap untuk beribadah. Lah kalau misalkan kalau Rasulullah sudah biasa sholat malam, menghidupkan malam semalam suntuknya di luar bulan Ramadannya, maka apa faedahnya hadis ini? Rasul itu menghidupkan malam itu kapan? Ketika 10 terakhir bulan Ramadan, baru beliau menghidupkan malamnya. Kalau enggak ya biasa. Kadang tidur, selanjutnya bangun, sholat, tidur lagi. Kecuali 10 bulan Ramadan. Maka dari sini, dari 3 hadis ini kita tahu bahwasanya tidak disunahkan untuk kita untuk melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Enggak disunahkan. Selanjutnya, perkara yang selanjutnya ialah yang akan kita bahas berkaitan dengan
Ada di antara orang itu yang mana mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Jadi mengkhususkan qiyamul lail hanya hari Jumat. Itu pun juga tidak ada anjuran. Jadi kalau sholat malamnya itu hanya di malam Jumat. Kalau enggak malam Jumat, maka enggak melakukan. Maka ini di antara perkara juga yang salah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la takhussul lailatul jum'ati biqiyamin min bainil layali. Jadi jangan kamu khususkan malam Jumat itu dengan sholat dibanding dengan malam-malam yang lainnya. Wala takhussu yaumal jum'ati bisyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Dan juga jangan kita mengkhususkan pada hari Jumat itu untuk berpuasa, kecuali kalau memang kita pas puasa pada hari Jumat. Maksudnya ialah pas kita semua ketepatan memang mendapatkan sunnah puasa pada hari Jumat. Contohnya, orang yang melakukan puasa Daud, ketika hari Kamisnya dia tidak puasa, maka otomatis Jumatnya dia puasa. Ya atau tidak? Maka enggak masalah. Enggak masalah. Atau misalkan pas hari Jumat itu pas ketepatan dengan 10 Muharram, maka kita pun juga tidak masalah puasa hari Jumat pada 10 hari Muharram. Intinya kalau Jumat tadi bertepatan dengan puasa sunnah, maka kita tidak mengapa untuk melakukan puasa. Tetapi kalau mengkhususkan Jumat dengan berpuasa, maka inilah yang dilarang, tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, perkara yang selanjutnya, bagaimanakah hukum melakukan qiyamul lail secara berjamaah? Bagaimanakah hukumnya? Apakah orang yang melakukan qiyamul lail secara berjamaah maka sholatnya tidak sah atau batal? Maka kita akan bahas bersama-sama. Berkaitan dengan yang namanya sholat berjamaah, sholat malam dengan berjamaah, maka yang di luar Ramadan, kalau di mana? Di dalam bulan Ramadan sepakat para ulama tentang disyariatkannya atau afdolnya dilakukan secara berjamaah. Nah, bagaimanakah sholat yang di luar bulan Ramadan? Maka di sini para fuqaha, jumhurul fuqaha, mayoritas para ulama mengatakan jawazu qiyamil lail fi jamaah, bolehnya melakukan qiyamul lail dalam keadaan berjamaah. Hukumnya apa tadi? Boleh, hanya boleh. Tetapi kalau apa sih dalilnya yang mengatakan boleh? Di antara dalilnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan sholat, maka ada di antara seseorang yang pernah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Jadi pernah Ibnu Mas'ud itu suatu hari beliau sholaitu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lailatan fa'atal qiyam. Jadi pernah suatu hari saya itu sholat bersama Rasul. Jadi Ibnu Mas'ud sholat bersama siapa? Rasul. Selanjutnya rupanya sholatnya Rasul itu panjang sekali. Hatta hamamtu bi ambisu. Sungguh ketika merasakan panjangnya sholatnya itu seakan-akan saya itu memiliki keinginan buruk. Ada keinginan buruk yang terbesit di dalam diriku. Selanjutnya qila wa ma hamamta bihi, apa yang kamu inginkan? Keburukan apa yang kamu inginkan? Beliau mengatakan qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku tuh pingin duduk, Rasul tak tinggalin sholat sendiri. Jadi pinginnya apa tadi? Rasul dibiarkan sholat sendiri. Wa mislahu, ini hadis menunjukkan Ibnu Mas'ud sholat berjamaah kepada siapa? Rasul. Hadis yang lain juga mengatakan
Sholaitu, ini Abu Hudzaifah mengatakan, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftahal Baqarah. Jadi beliau sholat itu dengan Rasul ketika apa tadi? Ketika suatu malam beliau memulai sholatnya dengan membaca Al-Baqarah. Fakultu yarka indal mi'ah. Oh, ini paling nanti kalau sudah sampai 100 ayat rukuk pasti ini, kan gitu. Perkataan siapa? Abu Hudzaifah. Selanjutnya tsumma mado, setelah sampai 100 ayat tahu-tahu masih lanjut. Fakultu yusolli biha fi raq'ah wa yusolli biha fi raq'atin famado fakultu yarka biha tsumma iftataha nisa. Paling ini akan selesai ketika selesai Baqarah langsung apa? Ruku. Tahu-tahu rupanya apa? Lanjut. Selanjutnya kemudian summa iftatahan nisa, tahu-tahu sudah mulai lagi surat An-Nisa. Faqara'aha summa iftataha Al-Imran faqara'aha, kemudian mulai lagi surat Al-Imran, kemudian membacanya yaqra'u mutarassilan. Beliau membacanya itu dengan santai, enggak cepat-cepat. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Ketika beliau melewati ayat tasbih, maka beliau bertasbih. Selanjutnya, wa idza marra bi su'al sa'al. Ketika memulai ayat doa permintaan, beliau berdoa. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Ketika ada suatu ayat yang perlindungan, maka beliau minta perlindungan. Tsumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fa kana ruku'ahu nahwan min qiyamih. Kita lihat, ketika membaca itu rukuknya itu sama seperti qiyamnya. Seperti berdirinya itu, kalau berdiri baca Al-Baqarah, baca Al-Imran sampai An-Nisa, itu berapa yang dibaca itu? Berarti rukuknya sangat panjang. Intinya hadis panjang ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya Ibnu Mas'ud, Abu Hudzaifah, beliau pernah melakukan sholat berjamaah kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah misalkan sholat berjamaah secara sholat malam itu sah, tidak sah atau batal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pastilah menahan siapa? Ibnu Mas'ud atau siapa tadi? Abu Hudzaifah untuk tidak sholat. Tetapi beliau membiarkan. Maka ketika beliau membiarkan, ini menunjukkan bahwa bolehnya sholat qiyamul lail secara berjamaah. Walaupun saya katakan lagi, tetap afdolnya dilakukan secara sendiri-sendiri. Tetapi untuk mengatakan boleh atau tidak, tetap boleh. Tapi kalau kita mengatakan afdolnya, maka dilakukan secara sendiri. Kecuali kalau sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Maka sholat tarawih sepakat para ulama paling afdolnya, paling bagusnya dilakukan ketika berjamaah. Tetapi kalau di luar bulan Ramadan, afdolnya, bagusnya dilakukan dengan sendiri-sendiri. Tetapi kalau boleh, tetap boleh. Kecuali memang kalau ada maslahat tersendiri. Misalkan kita di suatu pondok, misalkan begitu. Ada anak-anak kita yang namanya anak-anak SD, anak-anak SMP, misalkan begitu. Yang mana mereka semua kalau nggak dibangunkan secara berjamaah, biasanya itu baru 1 rakaat langsung tidur. Maka kalau kayak gini nggak melatih mereka, nggak mengajarkan mereka kepada sholat malam, maka boleh afdolnya dilakukan secara apa? Berjamaah, ta'liman lahum, dalam rangka pembelajaran untuk mereka. Kalau dalam bahasa pembelajaran maka masih afdol. Tapi kalau enggak dalam pembelajaran tadi, maka sholat yang namanya qiyamul lail afdolnya dilakukan secara sendiri. Tetapi dilakukan dengan jamaah tetap tidak menjadi masalah, sah sholatnya. Ini diantara berkaitan yang namanya sholat qiyamul lail secara berjamaah. Berkaitan perkara yang terakhir yang akan kita bahas ialah perbedaan antara qiyamul lail dan yang namanya tahajud. Jadi pembahasan yang terakhir
Yang akan kita bahas ialah pembahasan qiyamul lail dan juga tahajud. Perlu diketahui bahwasannya qiyamul lail itu lebih umum daripada tahajud. Jadi qiyamul lail itu lebih umum, lebih mencakup daripada hanya tahajud. Karena perlu diketahui, karena yang namanya qiyamul lail itu yashmulus salat wa ghairiha. Yashmulus salat wa ghairuha. Yang namanya qiyamul lail itu tercakup di dalamnya salat dan juga bukan salat. Baik itu membaca Al-Qur'an, baik itu zikir ketika dilakukan di malam hari, maka itu diantara para ulama mengatakan qiyamul lail, berdiri dalam rangka beribadah kepada Allah di malam hari. Wa yashmulus salatu qabla an-naum wa ba'dahu. Dan yang namanya salat qiyamul lail itu, kalau kita mendefinisikan salatnya, maka qiyamul lail itu juga dikatakan salat yang dilakukan sebelum tidur dan juga setelah tidur. Maka qiyamul lail itu lebih umum. Dia bisa jadi salat atau perkara ibadah yang lainnya. Kalau memang salat, dia salat dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur, itu dua-duanya dilakukan qiyamul lail. Namanya qiyamul lail. Selagi dilakukannya setelah isya sampai datangnya subuh, maka itu dinamakan qiyamul lail. Berbeda dengan yang namanya tahajud. Wa amat tahajudu, maka adapun tahajud ini, maka fahuwa khasun bis salat. Maka tahajud itu hanya khusus untuk salat. Kalau qiyamul lail kan tidak. Dia bisa salat ya, zikir juga termasuk, baca Quran termasuk, dan yang lainnya termasuk. Tapi kalau tahajud itu definisinya mencakupnya hanya salat. Kalau enggak salat berarti tidak dikatakan tahajud. Itu pertama. Yang selanjutnya, wa fihi qaulani, dan berkaitan dengan salat dalam perkara tahajud ini, maka ada dua pendapat. Yang pertama ialah annahu salatul lail mutlaqon. Jadi yang namanya salat tahajud ini dikatakan para ulama, ada yang mengatakan salat yang dilakukan di malam hari. Yang penting di malam hari itu dikatakan tahajud atau qiyamul lail. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya yang namanya tahajud itu ialah annahu sholata ba'da raqadah. Jadi yang namanya sholat tahajud itu ialah sholat yang dilakukan setelah tidur. Baru itu dinamakan dinamakan tahajud. Kalau sholat yang dilakukan sebelum tidur, maka definisi yang kedua ini belum termasuk tahajud. Tetapi dia termasuk qiyamul lail. Tapi kalau memang tahajud yang resmi, maka ialah sholat yang dilakukan setelah kita semua melakukan tidur. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, apakah beda hukumnya? Apakah beda pahalanya sholat yang dilakukan sebelum tidur dengan setelah tidur? Maka kalau kita bisa melihat prosesnya, maka sholat yang dilakukan setelah setelah tidur itu lebih besar pahalanya daripada sholat yang dilakukan sebelum tidur. Ya, jadi kalau kita ngitung pahalanya, afdolnya ya sholat itu dilakukan setelah tidur. Jadi kalau kita ngitung pahala, maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, intinya bahwasanya qiyamul lail itu bukan hanya berkaitan dengan sholat, bisa jadi ibadah yang lainnya.
Berbeda dengan tahajud. Kalau tahajud itu ialah sholat yang mana dilakukan setelah tidur. Itu kalau kita melihat definisinya. Walaupun memang ada di antara para ulama mengatakan yang penting sholat itu dilakukan setengah malam, setelah isya sampai sampai subuh, itu juga dikatakan tahajud. Intinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi itu semua menjadi pelajaran buat kita semua, bahwasanya kalau kita memang bisa melakukan qiyamul lail atau melakukan sholat, maka afdolnya dilakukan setelah tidur. Jadi setelah kita tidur dahulu baru kita melakukan sholat, walaupun memang lebih berat tantangannya. Kalau misalkan nggak sebelum tidur kan aman, setelah sholat misalkan langsung sholat aman, nggak ngantuk kan gitu. Tapi kalau tidur pingin bangun itu berat, dan rasa berat itu nanti juga akan memberikan pahala tersendiri. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk melakukan di antara syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang namanya qiyamul lail atau salat yang kita lakukan pada malam hari ini, agar kita semua memang melakukan di antara perkara-perkara yang sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan bagi orang-orang soleh pada zaman terdahulu, sehingga kita semua nantinya ketika Allah panggil kita semua, Allah kumpulkan kita semua bersama orang-orang soleh yang akan menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadha minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.